Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Apa kabar kalian semua sahabatku? Salam sejahtera, salam penuh kasih dari Mendes ya, tentang hati dan jiwa. Semoga kalian selalu mendapatkan perlindungan Allah dan selalu mendapatkan ridhonya dan selalu tercapai apa yang kalian cita dan cintakan. Amin. Seperti hari-hari kemarin, Mendes di sini akan hadir menghibur kalian dengan readingan-readingan dan tebaran-tebaran kartu tarot ya. Nanti kita bersama-sama mengulik. Tetapi sebelum kalian memilih kartu, karena kartunya sudah Mendes shuffle seperti hari-hari kemarin juga untuk menyingkat waktu ya. Jadi tanpa mengurangi ini ya, penghormatan tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Kuasa, pemilik alam semesta. Saya panjatkan puji syukur kepadanya. Tanpa mengurangi penghormatan tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini Mendes panjatkan puji syukur karena perlindungannya. Oke. Seperti biasa kalian akan pilih salah satu, salah dua atau salah tiga, atau dipilih semuanya ya. Di sini ada tiga pilihan, diwakili oleh inflora warna merah marun, inflora warna hitam, dan inflora warna coklat ya. Dimana di sini ada tebaran-tebaran di dalamnya nanti yang akan menjawab pertanyaannya. Kasmaran, siapa orang yang memikirkanmu sampai nggak bisa tidur? Oke, pasti kalian penasaran. Silahkan pilih ya, 1, 2 atau 3 ya, atau semuanya boleh dipilih. Fokuskan hatimu dan pikiranmu ke tumpukan-tumpukan kartu ini. Gunakan intuisi hati kamu, karena intuisi hati tidak akan pernah salah. Dan bayangkan orang yang kamu harapkan ya. Dan jangan lupa selalu berdoa, memohon yang terbaik untuk kesempatan kali ini. Oke, silakan pilih. Cukup 5 detik saja ya. Oke, siap? Udah belum? Mendes tunggu nih ya. Semoga sudah ya. Sekarang Mendes akan memulai untuk menebar kartu ya, kemudian menjabarkan, kemudian menyimpulkan, dan jadilah jawaban. Oke, aku singkirkan untuk kartu 2 dan 3 agar kita lebih leluasa untuk menebarnya ya. Oke, pilihan kartu nomor 1 diwakilin oleh warna inflora. Aku suka inflora. Aku bukan siapa-siapa ya, bukan endorse, bukan, cuman karena Mendes suka inflora. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya tidak mengurangi seperti kemarin-kemarin ya, Mendes tekankan bahwa ini hanyalah bersifat fun reading. Jadi bisa resonate, bisa tidak. Kalau energi kalian tertumpah semua pada tumpukan kartu ini, kemungkinan besar insya Allah ya resonate. Tapi kalau belum, berarti hanyalah sekedar fun reading. Dan jangan jadikan patokan untuk kehidupan kalian sehari-hari. Ingat ya, ingat. Oke, kita mulai ya. Dari kita buka dulu bottom of the deck-nya. Di sini ada Ki hati atau ratu hati ya. Kemudian ada clue-nya 4 1 ya. Oke. Kemudian kita buka tebaran kartunya ya. Di sini ada 6 tongkat. Kemudian ada the bull. Ada 9 cup. Kemudian ada 7 pedang. Ya. Ini dia ya. Ini perasaan dia yang memikirkanmu tidak bisa tidur, bukan kamu. Tapi bisa vice versa ya. Kemudian klarifikasinya mengapa dia memikirkanmu sampai nggak bisa tidur. Ada 2 pedang.
Kemudian ada 9 koin, ada 5 pedang, dan terakhir ada 8 koin. Oke. Satu persatu mari kita ulik ya. Kasmaran, siapa yang memikirkanmu sampai nggak bisa tidur? Seru. Di sini ada Ratu Hati atau Q. Di sini digambarkan seseorang yang berambut pirang ya, punya sifat yang terpercaya dan baik hati. Oke. Kemudian clue-nya ada 41 ya. Domino ini ya merupakan pertanda bahwa akan ada masalah keuangan ya, ada masalah keuangan atau perintah untuk melunasi hutang ya. Kalian punya hutang nggak apa-apa, manusiawi punya hutang ya. Kemudian kita ulik tebarannya. Di sini ada 6 tongkat atau Six of Wands ya. Di sini diartikan suatu kemenangan ya, suatu kemenangan, dan ada the Fool ya. Di sini diartikan oleh suatu awal ya, awal ya. Dan ada Nine of Cup ya, ada Seven of Swords. Jadi begini, dia merasa menang untuk mendapatkanmu ya, menang untuk mengenalmu. Dia punya awal ya, awal untuk mendapatkan kebahagiaan cinta bersama kamu. Walau terkadang dia masih punya masa lalu yang selalu dia ingat-ingat selalu ya. Di sini kemenangan ini dimulai dari perkenalan bersamamu di awal di suatu tempat ya. Di mana itu? Biasanya tuh ya di tempat di kafe-kafe ya, atau di tempat kerja, atau di keramaian. Di sini adalah orang baru. Bisa juga orang lama, tapi sejarahnya seperti itu ya. Dari awal pertemuan itu, kalian sepertinya sudah mulai ingin mendekati dia ya. Kalian berkenalan dan kemudian kalian berkomunikasi ya. Si dia ini selalu mengikuti perkembangan kamu ya. Ini bisa vice versa ya, tergantung energi ya. Bisa kamu yang melakukan ini ya. Dia selalu kepoin medsos kamu, selalu kepoin profil kamu ya. Karena apa yang dia bayangkan, kalau bisa bersamamu dia akan mendapatkan kebahagiaan. Seperti itu yang dia pikirkan setelah mengenal kalian ya. Dia bahagia sekali, sehingga pada suatu waktu kadang-kadang dia nggak bisa tidur ya. Dia screenshot semua foto-foto kamu itu ya. Begitu begitu polosnya dia ini. Seseorang yang teramat polos dan seseorang yang teramat masih childish. Tapi dia udah dewasa ya. Cuman memang pribadinya seperti itu. Dia sangat menyukai kamu di sini, tapi kalian belum sampai tahap apapun karena kalian cuma sekedar chat-chatan aja ya, saling calling, saling tahu gitu ya. Dia terlihat sangat bahagia. Bagi dia adalah suatu kemenangan untuk bisa mengenalmu ya. Tapi kembali lagi ke arah sana, ke masa lalu dia pernah terluka sehingga dia selalu terkadang mengingat masa lalunya. Tetapi dia setelah mengenal kamu ini ya, dia akan berusaha untuk menggapai kebahagiaan itu ya. Seperti itu ya. Dia ini seorang, kalau memang kalian kenalan dengan seorang bukan lokal, ini dia pirang rambutnya ya. Bisa jadi orang Indonesia tapi pirang juga kan dicat rambutnya ya.
Jadi di si dia ini sangat kepoin medsos kamu dan kepoin WA kamu. Dia selalu tengok-tengok di HP kamu lagi online enggak gitu, di medsos kamu online enggak gitu. Dia sangat amat kepo ya, jadi pengen tahu banget tentang kamu ya, karena kamu apa, merasa buat dia itu adalah bakal calon kebahagiaan hidupnya. Ini adalah awal-awal dia membuka hati setelah sekian lama dia pernah terluka dan dengan masa lalu yang kurang menyenangkan, sehingga dia akan melarikan diri dari masa lalu, tapi terkadang-kadang dia masih menoleh ke belakang. Ya, siapa dia? Kalian tentu tahu ya, dia berambut pirang. Kalau dia seseorang yang terpercaya dan baik. Ya, kalian mengenal di suatu bisa pesta, bisa di suatu keramaian ya, juga bisa di tempat kerja ya. Dia bagi kamu adalah orang baru, bukan orang lama ya. Gitu. Jadi kalau ditanya kenapa dia nyimpan foto ya, sebenarnya dia itu merasa bimbang ya, karena masa lalunya dia itu pernah dikecewakan oleh pasangan atau oleh pokoknya oleh pasangannya. Dia sebetulnya dalam keadaan menimbang-nimbang ya, menimbang-nimbang. Tetapi di sini kenapa? Setelah mengenal kamu dia itu merasa bahagia ya. Sudah mulai kegambar kebahagiaan yang akan datang bersama kamu ya. Di sini diartikan sama ya. Ini 9 yang diartikan untuk hubungan adalah kebahagiaan ya. Dia optimis akan mendapatkan kebahagiaan itu karena di masa lalunya dia hanya dimanfaatkan oleh orang masa lalunya, dan berharap dia bisa bersama kamu ini nanti akan terjalin hubungan yang sangat membahagiakan. Dia sampai nggak bisa tidur tahu orang ini. Orang ini sangat menyukaimu, sangat berharap bisa bersama kamu menjalani perjalanan hidup ini ya, walaupun cuma sekedar saling mengenal, sepertinya dia mulai udah ada rasa sama kamu ya. Setelah sekian lama dia itu sepertinya hidup single gitu, nggak ada pasangan sama sekali ya. Jadi kalian dipertemukan di suatu acara gitu ya. Walaupun dia dalam keadaan bimbang, tapi dia udah meyakinkan diri kalau kamu adalah kebahagiaannya dia yang dikirimkan Tuhan untuk dia. Di sini dia terobsesi seperti itu ya. Jadi dia setiap kali memandang fotomu dia tersenyum-senyum ya. Ya, dia tersenyum-senyum dan dia merasa sesuatu telah hadir untuk dia gitu ya. Dia juga merasa menunggu kamu terus suatu saat kapan bisa ketemu lagi gitu kan, walaupun cacatan, tapi kalian kan jarang bertatap muka gitu, face to face, karena apa, kalian beda, kalau kerja beda bagian, beda departemen gitu. Kalau kalian bertemu di keramaian ya, pas kesempatan bisa ketemu saja gitu ya. Jadi dia kadang-kadang berharap untuk bisa bertemu kamu, dia menunggu kesempatan itu kapan gitu ya. Tapi akhirnya apa, belum pernah terjadi pertemuan lagi, cuman melewati chat. Jadi selalu dia pikirkan dia cuman kalau pengen lihat kamu ya udah lihat foto aja gitu, kalau melihat penglihatan aku ya, karena ini benar-benar kamu ini awal dari dia gitu. Setelah sekian lama dia itu benar-benar jatuh pada terpuruk gitu karena hubungan yang masa lalu yang benar-benar toksik gitu ya. Ya dia dimanfaatkan di awal-awal dulu ya sama pasangan yang dulu tuh, dia dimanfaatkan. Jadi seperti kayak hubungan toksik gitu, makanya dia trauma dan setelah mengenal kamu pun dia merasa masih bimbang memikirkan, tapi dia optimis kalau kamu adalah kebahagiaannya. Nggak ngerti dia terobsesi sendiri mungkin, atau memang dia udah
selidik kamu di selama ini. Setelah mengenal kamu, dia langsung klik ya, langsung merasa kalau kamu itu kebahagiaan dia cari tahu lewat medsos kamu, ya, lewat sahabat-sahabat kamu, pertemanan kamu, ya kan. Di sini dia benar-benar memang menyukai kamu, dia ingin bahagia hidup bersama kamu. Kalau dia sekarang belum datang, tapi kalian pasti tahu siapa dia, pasti tahu. Karena apa? Ini bertemu belum lama gitu, ya. Dia pernah dimanfaatkan di masa lalunya. Cukup lama dia single gitu, maksudnya ngejomblo gitu. Kalau buat yang pasangan pun seperti itu. Ini ada pertemuan baru loh buat kalian yang sudah berpasangan. Dan si dia ngeklik kalau kamu itu adalah kebahagiaannya. Hati-hati, nanti bisa jadi kamu jatuh cinta sama dia juga. Nanti pasangan kamu yang sekarang mau dikemanain. Ya, jadi dia benar-benar kepoin kamu banget, ya. Walaupun ini orangnya tuh terlalu polos, dan dia yang memang benar-benar mengawalin sesuatunya itu dari kamu di sini, ya. Kebahagiaan terpancar, tapi dia tidak melihat depannya ada jurang, ya. Ya, karena itu waktu berkenal kamu itu begitu happy-nya, begitu senangnya gitu, sehingga dia tidak memikirkan kalau kamu itu udah punya pasangan atau belum. Ya, buat yang udah punya pasangan ya pikir-pikir dulu, jangan langsung kegeeran. Ya, kalau yang masih single sih nggak apa-apa, yang single ataupun yang single parent boleh-boleh aja, tetapi ya ditelisik dulu ya latar belakang dia gitu. Kalau cuma buat fun-funan sih oke aja, cat-catan gitu ya, asik-asik di medsos, tapi jangan sampai merugikan kalian sendiri ya. Ini orang baik sih sebetulnya, terpercaya ya, benar-benar bisa dipercaya. Cuman apa ya, karena masa lalunya ini ya, di sana ada masa lalu. Tadi bottom keluhnya biar bicara ya. Di kehidupan ini ada masalah uang, jadi hati-hati ya, takutnya kalian juga dimanfaatkan sama dia kan, ya kan. Misalnya ada masalah uang ini, si dianya ini kan kita bahas dia. Bisa vice versa ya, bisa kamu, bisa dia ya yang punya masalah keuangan. Tapi di sini Mendes cukup tiknya ke sono aja, karena kita membahas siapa yang orang yang memikirkanmu sampai nggak bisa tidur, dan dia nyimpen foto. Dia selalu memikirkan kamu sebelum tidur, lihat foto kamu, membayangkan ketemu kamu, terus mengenang waktu pertemuannya, sehingga kadang-kadang dia ingin ketemu tapi nggak bakal ketemu. Karena apa? Kalian cuma pertama kenal, dia langsung klik gitu. Jadi ya seperti halu ya. Iya, kalau kalian memang nanti dipertemukan ya nggak tahu sih. Ini cuman saat ini kalau dia itu yang memikirkan kamu itu sampai nggak bisa tidur, itu orang yang bertemu dengan kamu, orang baru ya, yang bertemu di suatu tempat, bisa keramaian, bisa pesta, bisa di kafe ataupun bisa di kampus. Ini orang baru buat kamu ya. Jadi kalau buat yang udah pasangan ya jangan terburu-buru ya, jangan main-main, nanti takutnya malah salah paham dengan pasangan yang sekarang ya. Ini enggak tahu inisialnya siapa ya, nanti kita lihat saja ya. Biasanya kalau seperti pertanyaan seperti ini ya, ada nanti pesan cinta kasmaran itu, pesan cinta itu nanti akan ada inisial gitu ya. Orang ini benar-benar kasmaran sama kamu. Mungkin kamu cantik ya, atau kamu ganteng, atau kalian memang level dia gitu, maksudnya kriteria yang dimiliki kamu itu memang kriteria yang dia inginkan gitu, ada di kamu semua gitu ya. Jadi kalau kalian cacatan boleh saja, tapi jangan lepas kontrol ya. Ini orang baru, takutnya kamu kalau udah punya pasangan bisa terjadi salah paham ya. Ini orang baru yang lagi ketemu beberapa bulan yang lalu ya. Jadi dia udah mulai jatuh cinta pada pandangan pertama ya namanya ya. Itu dia lagi jatuh cinta pada pandangan pertama. Setelah sekian lama dia memang benar-benar nggak ada tindakan apapun ya. Dia lebih banyak merenung di
sendiri gitu, merenungkan kehidupan dia dengan orang masa lalu ya. Jadi pada kesempatan ini kesempatan nggak tahu kapan itu kalian dipertemukan. Kalian mah santai, tapi dia selalu memikirkanmu ya. Dia selalu memikirkanmu, selalu menatap fotomu, makanya dia suka kepo-kepoin profil WA kamu dan profil di medsos kamu. Pokoknya dia selalu ikutin semua kegiatan sosial kamu di medsos ya. Begitu kira-kira. Jadi kalau kalian masih single ya sorry, tadi agak goyang ya, kaget ya. Oke, sorry. Jadi kalau kalian masih single ya, kalau direspon nggak apa-apa, tapi hati-hati saja. Orang ini lagi nggak tahu, kamu nggak tahu lagi ada permasalahan keuangan ya, lagi ada permasalahan keuangan. Bisa manage takutnya ya, bukan negatif thinking ya, berhati-hati aja deh ya. Ini memang bisa dipercaya, baik sih, cuman saat ini dia lagi ada permasalahan keuangan atau finansial ya. Jadi siapa yang memikirkanmu? Dia, orang yang kasmaran sama kamu, yang berjumpa di suatu waktu tempat, jadi pesta apa di mana ya. Kalau kalian mengalami, jangan senyum-senyum sendiri. Mendes tahu aja, nggak tahu orang Mendes cuman membaca tebarannya seperti itu. Dia itu merasa merasa senang sekali, merasa menang udah mendapatkan seseorang yang kemudian klik di hatinya gitu loh. Begitu jumpa itu langsung klik, begitu kenalan itu langsung klik, sehingga sampai rumah pun dia kepikiran terus ya, mikirin kamu itu. Sampai rumah itu baru kenal aja itu sepertinya dia udah mikirin kamu ya. Mungkin pesona kamu ya, kalau kamu feminim, cantik atau anggun, atau memang terlihat inner beauty kamu itu benar-benar nyangkut di hati dia. Amin ya. Atau kalau kalian maskulin, kegantengan kamu atau kemaskulinan kamu itu betul-betul membuat dia kelepek-kelepek. Sehingga pulang, udah baru kenal aja pulang langsung kepikiran, dia tidur mikirin kamu, dia makan mikirin kamu, segala kegiatannya pasti ada mikirin kamu ya. Sampai gak bisa tidur, terkadang dia tengah malam kebangun, jam 2 pagi kebangun mikirin kamu. Bagaimana? GR dikit gak apa-apa ya, tapi ini bisa vice versa ya, bisa ini yang ngelakuin kamu atau dia yang ngelakuin gitu. Tapi seperti itu, gak bisa tidur, apakah sampai kepala sakit. Pusing, gak bisa tidur, kapan bisa ketemu lagi, kapan bisa bersama, atau kapan bisa saling menjalin hubungan gitu, menjalin hubungan lebih dari persahabatan atau lebih dari teman chat gitu ya. Kocok ya, saran cinta ya, bagaimana untuk hubungan ini ya, karena si dia selalu memikirkanmu, kamu pasti kalau cacat terus, karena dia itu kan ada rasa sama kamu ya, bisa jadi begitu kan. Wajar dong dia kalau pengen cacat kamu terus gitu, jadi wajar kan kalau dia cacat terus gitu ya, kan dia memang ada feeling buat kamu mungkin ya. Karena kenapa, buat apa mikirin kalau gak ada feeling ya. Jadi dia pasti chat terus. Kalau kamu gak suka pasti kamu merasa terganggu kan. Kalau kamu suka lain lagi kali ya ceritanya ya. Ini jadi aku tanya mendesakan kocok nanti ya, saran ini untuk hubungan ini bagaimana gitu. Oke. Ya gimana sih, takutnya nanti terjadi salah paham kalau kalian sudah pasangan, terus dia cacat terus, padahal kalian cuma catatan aja, buat kamu mah nggak apa-apa ya, orang kalian cuma berteman gitu menurut kamu. Tapi kan pasangan kamu nanti kalau sampai melihat catatan dari dia yang dia nggak kenal, bisa jadi permasalahan. Jadi kita tanya aja sarannya apa ya untuk hubungan ini ya. Kalau yang udah pasangan jangan terlalu ngelayanin ya, kecuali memang ya pokoknya jangan ngelayanin kalau masih ada status hubungan sama yang lain gitu. Berteman begitu aja juga kadang-kadang pasangan kita nggak mau tahu
hubungan kok lawan jenis gitu kan. Teman kuliah kok nggak dikenalin, suka kayak gitu, nanya-nanya. Teman kerja yang mana, ya kan? Kita harus memperjelas jadinya. Kita buka sarannya yang pertama. Sepasang pengantin ya, mungkin kalian lagi kenalan ini waktu kalian lagi ada acara resepsi ya, di saudara atau di teman yang lagi menjalankan pernikahan mungkin ya. Kalian berkenalan dengan orang ini ya. Ya, bisa jadi kan. Bisa. Ini begini ada di sepasang pengantin, kalian lagi sama-sama lagi menghadiri resepsi gitu ya. Kalian berkenalan. Nah, ada manipulasi ini yang terjadi ya. Takutnya terjadi manipulasi buat kalian ya, atau kesempatan ini dimanfaatkan. Kalau kalian pasangan, bagaimana kalian mau menjelaskan sama pasangan kamu ya kan? Jadi kalau kalian punya pasangan ya jangan menurut Mendes jangan. Bersahabat, banyak bersahabat itu, tapi nggak harus bersahabat yang orang yang pasangan kamu nggak kenal. Jadi kalau kamu memang cuma bersahabat, kenali sekalian sama pasangan kamu. Kalau kemarin mungkin kamu pas menghadiri itu kalian nggak bawa pasangan kalian ya, jadi dikiranya kalian single. 19 mungkin kalian ketemuan tanggal 19 pas perkenalan itu, di kondangan itu, di resepsian itu, acara resepsi, pesta resepsi itu tanggal 19, atau tanggal 19 itu tanggal lahir kamu atau tanggal lahir orang yang kenal sama kamu ini ya, orang baru ini, hanya kalian yang tahu. atau terjadi pada tanggal 19 ya kalian berjumpanya itu. Jadi geli aku. Dia duda statusnya. Emang benar ya? Kalian kenalan sama duda? Ya kalau duda duren mah nggak apa-apa. Ya berarti seperti itu ya. Kalian berkenalan sekitar, kalau nggak tanggal 19 ya kamu kenalan sama dia itu di resepsi. Kebenaran dia statusnya duda ya. Tapi jangan sampai ya, kalau kalian memang nanti kebetulan ada chemistry ya, terus kalian nyambung, kalian kok bisa saling nyaman ya monggo. Tapi kalau enggak, kamu punya pasangan ya jangan layanin dia ya, jangan layanin ya. Ini bisa kamu yang duda, atau bisa maksudnya single gitu, atau dia yang janda gitu ya. Jadi file nomor 1 ini berbicara tentang manipulasi ya. Nanti akan terjadi manipulasi dalam hubungan ini dari perkenalan. Padahal kan dia mikirin kamu, kan kita nggak tahu tujuannya apa sampai nggak bisa tidur ya, jatuh cinta, atau karena dia kan di sini orang yang baru kenal ini ya kan terlilit hutang ya. Jadi takutnya terjadi manipulasi, harus waspada saja ya. Manipulasi hubungan kok jadi manipulasi sih? Salah kaprah namanya. Ada juga ya. Apa kalian pernah mengalaminya? Dimanipulasi sama seseorang yang kalian anggap baik, yang seseorang yang kalian anggap cinta, sayang, ternyata hanya memanipulasi kamu gitu. Pernah ya? Pernah, dan itu banyak kejadiannya ya. Oke, aku shuffle dulu untuk full colornya ya. Nanti apa pesan alam buat seseorang baru yang memikir kamu nggak bisa tidur ini. Dia kasmaran atau memang dia ingin mendekatimu untuk sesuatu, aku nggak tahu ya. Di sini saya bicaranya itu tentang cinta dan tentang kebahagiaan hubungan dan tentang manipulasi. Jadi dua-duanya jalan ya. Aduh, masa sih hubungan cinta dijadikan alat untuk manipulasi? Jangan ya, kalian jangan pernah melakukannya ya. Ini mundur kalian. Kalau udah ada udah ada tanda-tanda ke situ, jangan dilanjut, nggak bagus. Oke, ada 3 ya. Merah dulu tadi ya. Manipulasi. Berarti di sini ada kasmaran, ada manipulasinya. Ini
Ini kata kartu loh. Tuhan berserta dan lebih suka dengan orang yang baik. Iya, Tuhan suka dengan orang baik. Ini orangnya baik, tapi dia terbelenggu hutang. Bisa kamu, bisa dia. Ya, Tuhan tuh suka sama orang yang baik. Jadi jangan pernah nggak baik ya. Jadilah orang baik, karena Allah itu menyukai orang yang baik. Apa ini? Di mana jati dirimu? Tuh. Kenapa menyangkut jati diri ya? Ya udah. Kalian cari jati diri kalian ya. Ya, untuk mengerti siapa kamu dan harus bagaimana kamu ya. Soalnya di sini ceritanya membawa pesan ini kartu. Kamu bertemu dengan seseorang yang memang mengagumimu. Dia kebenaran itu masih jomblo, masih single, bisa jadi single parent juga, tetapi dia lagi kelilit utang karena masa lalunya ya. Dia sekarang masih menunggu untuk bisa bersama kamu ya. Makanya dia mikirin kamu bagaimana caranya sampai nggak bisa tidur ya. Tapi hati-hati saja. Kalau menurut clue-nya dia orang yang banyak utang. Kalau ini adalah kamu jangan berharap hal yang nggak pasti ya. Yang udah pasti aja. Kalau kamu udah punya pasangan ya udahlah, bersama pasangan aja. Ini kan baru kenalan doang. Jadi kalian kan walaupun dia ganteng, walaupun dia kelihatannya tuh tajir gitu, tapi clue-nya nggak bisa bohong. Tahu kamu, tahu dia banyak utang dan harus melunasinya ya. Di sini ada manfaatnya, dimanfaatkan. Hati-hati saja ya. Semoga bukan kamu ya, dan bukan terjadi pada kamu ya. Ini cuman prediksi saja ya. Kalau buat yang nonton file, mudah-mudahan kalian enggak. Yang nonton file nomor 1, mudah-mudahan kalian tidak mengalaminya sama sekali. Amin. Oke, sekian dulu ya yang pilih file nomor 1 tadi udah Mendes selipkan ya pencerahannya ya. Bagaimana kita harus menyikapin orang baru yang baru kenal tapi udah memikirkanmu, dan dia yang lagi memikirkanmu, orang yang lagi baru kamu kenal ya. Tapi dia pengen mendekati kamu, pengen bersama kamu mengawali hal-hal yang baru, karena menurut dia kamu adalah seseorang yang bisa membuat dia bahagia ya. Atau sebaliknya ya, ini bisa kamu yang ingin bersama dia karena dia menurut kamu lebih bahagia, bisa bahagia karena masa lalunya ya. Jangan gegabah. Di sini ada semacam manipulasi ya. Mungkin apa yang dia tujukan kalian belum tahu. Jadi kalian harus lebih hati-hati. Kenapa dia memikirkan kamu gak bisa tidur? Bisa karena kasmaran, bisa karena nanti dia akan minta pertolongan sama kamu, atau mungkin kamu akan dijadikan teman untuk curhat yang bisa membantu dia secara materi ataupun secara dalam hatinya, itu bisa kamu tempat curhat gitu. Oke ya, terima kasih sekali buat yang pilih file nomor 1 ya. Salam sejahtera buat kalian semua. Hati-hati, tetap waspada, jangan pernah menggampangkan masalah ya. Oke. Di sini pesan Mendes cuman itu saja. Jangan suka meremehkan masalah. Kalau kalian udah punya pasangan, ya udah fokus pada pasangan kamu. Tinggal kalian memperbaiki bagaimana yang terbaik untuk hubungan kalian. Jangan memikirkan orang yang belum pasti. Ya, jangan mengharapkan orang yang belum pasti, ya belum tentu baik kan, walaupun kelihatannya baik. Oke ya, terima kasih yang pilih file nomor 1. Jangan lupa komen, jangan lupa likes-nya karena itu sangat berarti buat aku, dan di-share ke teman-teman ya, minta tolong di-share ke teman-temannya. Kemudian jangan lupa subscribe ya, komenlah apa saja pun, yang penting tidak menjatuhkan Mendes, karena Mendes orangnya suka down. Jadi untuk seterusnya nanti ya, pesan aku lagi ya, jangan pernah berharap yang tidak pasti. Kalau di depan penglihatan kamu atau di depan diri kamu udah ada seseorang yang selama ini bersedia menemanimu dalam keadaan apapun, itulah yang terbaik buat kamu ya. Yang dia selalu ada buat kamu, itulah yang pasti ya. Oke.
Terima kasih ya. Jangan lupa tekan tombol notifikasinya agar kalian mendapatkan video-video Mendes yang lain ya. Terima kasih sekali. Salam sejahtera, salam penuh kasih dari Mendes. Bye. Masih bersama channel Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Kembali ya, Mendes akan membacakan tumpukan kartu pilihan kedua. Ya, bagaimana yang pilih nomor 2? Apa kabar? Oke, semoga kabar baik selalu ya. Mari kita ulik ya, apa yang akan disampaikan oleh tumpukan kartu ini ya. Siapa yang memikirkanmu sampai nggak bisa tidur? Ya, mari kita lihat siapa dia. Di sini ada inflora warna hitam. Aku taruh di sini. Mari kita buka satu persatu. Kita tebar kartunya satu persatu. Dimulai dari bottom of the deck-nya ada As Cup atau As of Spades ya. Kemudian ada clue-nya 2-0. Terus mewakili perasaan dia, reader tarot ya. Kita tebar. Ada Ace of Cup. Kemudian ada 7 of Cup. Ada 5 of Cup. Ada The Magician. Untuk klarifikasinya ada Pack of Swords. Kemudian ada Next of Swords. Ada 5 of Cup. Kenapa ini? Kemudian ada The Sun. Kenapa ini? Kok ada 2? Bertanya-tanya aja Mendesnya, kok ada 2? Oke. Ada apa ini? File nomor 2 ini. Kita mulai ulik ya. Dimulai dari bottom of the deck-nya ada As Spades atau As Cup. Ya. Sebuah hubungan cinta yang sulit. Ya, sebuah hubungan cinta yang sulit. Emosional atau konflik, obsesi, atau bisa juga tentang kematian. Kalian berdealing dengan elemen bumi ya. Ada Taurus, Virgo dan Capricorn. Juga kalian berdealing dengan ya air signs atau elemen udara, Aquarius, Libra dan Gemini. Oke. Clue-nya ada 2-0. Di sini diartikan sebagai ramalan yang baik atau prediksi yang baik ya, untuk melakukan perjalanan ya, dan nanti akan bertemu dengan orang baru ya. Tapi sesuatu akan memkhawatirkan kalian ya. Mari kita mulai dari tebaran reader tarotnya. Kita kulik satu persatu. Di sini ada Ace of Cup ya. Awal cinta ya. Awal cinta dan ada pilihan cinta ya. Kemudian ada 5 of Cup, kekecewaan, dan The Magician yaitu keajaiban. Jadi begini, siapa orang yang memikirkan kamu sampai nggak bisa tidur? Orang ini, si dia. Bisa juga kamu, bisa terbolak-balik. Masa sinis? Iya, bisa terbolak-balik sayang. Dan di sini energinya ditarik secara umum, jadi dari berbagai energi ya. Jadi bisa universal. Jadi begini ya. Apa ya? Mendes itu jadi kepikir aja gitu. Kalau kalian biar nggak terbolak-balik, personal reading aja gitu sambil silaturahmi sama Mendes. Itu yang ada di pikiran Mendes. Gini ya, yang saya lihat ya. Seseorang yang memikirkan kamu ini ya, seseorang yang banyak pilihan cinta
ya. Dan dia pun seseorang yang kecewa karena cinta. Kenapa? Karena dia selalu dikecewakan oleh pasangannya. Di sini ya, yang Mendes lihat tuh seperti itu. Seseorang yang memikirkan kamu ini adalah seseorang bisa masa lalu, bisa baru, atau bisa teman kamu. Ya, di sini ya. Atau mungkin bisa juga mantan kamu, ya. Dia masih ada rasa sama kamu, masih cinta sama kamu, masih sayang sama kamu. Tapi karena sesuatu memungkinkan kalian berpisah, yaitu karena dia banyak pilihan. Jadi kamu memilih untuk mundur dari hubungan ini gitu ya. Si dia ini memikirkan kamu sampai gak bisa tidur ya. Dia juga menyimpan foto kamu untuk melepaskan kerinduan itu. Banyak yang dia pikirkan ya. Selama ini dia memang banyak pikiran, banyak pilihan ya. Dia gak menyadari kalau kamu itu yang terbaik. Kemudian kamu mundur dari hubungan ini ya. Tetapi kenyataannya apa? Dia yang dikecewakan oleh banyak cinta ya. Karena apa? Ternyata di hatinya dia juga ada kamu. Padahal awalnya dia benar-benar gak memikirkan kamu. Kamu adalah pilihan yang kesekian, sehingga kamu pun mending mundur ya, lebih baik mundur dari hubungan ini karena kamu merasa tidak dianggap ya. Padahal ada hubungan ya lancar sih ya, chat gitu. Tapi memang dianya seseorang yang banyak pilihan, bisa feminim, bisa maskulin, atau ini bisa vice versa, bisa kamu yang banyak pilihan dan kamu yang sekarang memikirkan ya kan tuh. Jadi begitu ya. Selama berpisah dengan kamu ini ya, selama dia dikecewakan oleh cinta-cinta yang banyak itu, kecewa. Kemarin dia begitu banyak pilihan di sini ya. Dia tanpa merasakan betapa kamu itu berarti buat dia itu. Dia belum merasa itu karena dia masih banyak yang dia lihat. Dia merasa masih ada yang lebih dari kamu gitu. Dan kamu ini apalah gitu. Ya. Yang pada akhirnya kalian sadarin dan kalian mundur dari hubungan ini. Dari hari ke hari, bulan ke bulan, ternyata dia baru menyadari ya. Setelah dia itu ditinggalkan oleh yang lain. Karena apa? Pilihan yang lain ya, bisa feminim, bisa maskulin. Pilihan dia yang lain pun merasakan seperti hal yang kamu rasakan. Seperti gak dianggap dan sebagai bahan perbandingan. Akhirnya mereka pun feminim ataupun maskulin yang jadi pilihan dia itu pun mundur. Akhirnya dia mengalami kekecewaan, dia merenung, dia memikirkan ya kenapa semua jadi seperti ini. Ternyata klik di situ, kamu yang dia ada di pikiran dia terus. Kenapa? Ternyata kamu itu yang terbaik dari yang lainnya. Seperti itu. Bisa jadi kemungkinan juga mereka tidak digubris atau mereka diabaikan, pasangan pilihan yang itu diabaikan karena dia itu melihat si dia itu selalu memikirkan kamu. Jadi mendingan mereka pun mundur. Ya, hubungan yang sangat tidak sehat seperti ini kan. Ya, sebagai pasangan kalau banyak pilihan seperti ini dianggap apa kita? Ya, itu jalan yang terbaik adalah kamu mundur. Mendes setuju. Mendes setuju. Memang nomor 2 itu the best kok. Pilihannya selalu tepat dan pintar memutuskan sesuatu masalah. Nomor 2 gitu loh. Nomor kesukaan Mendes juga. Ya. Jadi seperti itu. Siapa yang memikirkan kamu? Si dia. Mantan kamu bisa, teman kamu juga bisa, ya. Teman yang banyak pilihan, tapi kamu dimasukkan ke dalam pilihan itu ya. Ya, terus ada juga gebetan kamu ya. Kamu punya gebetan itu, kamu naksir sama seseorang. Ya, dan kalian berkenalan baik-baik saja, jadian-jadian, tapi ternyata dia itu punya banyak pilihan dan akhirnya
kalian pun mundur gitu, bisa aja ya. Tapi di sini pastinya kartu ini bercerita bahwa orang yang memikirkan kamu ini seseorang yang banyak pikiran, seseorang yang banyak pilihan ya. Dan dia itu seseorang yang dikecewakan oleh pacar-pacarnya atau cinta-cintanya yang dulu, termasuk kamu ya, termasuk kamu. Dia baru sadar di sini setelah semuanya berlalu, setelah pilihannya itu semua berlalu, dia baru mengerti ya, dia baru termenung, baru memikirkan bahwa kamu itu yang the best buat dia, yang selalu ada buat dia, yang selalu memperhatikan dia, yang selalu menyemangati dia, yang semuanya ada di kamu. Dan dia baru sadar, kemudian dia mulai mikirin kamu terus menerus sampai gak bisa tidur, bagaimana mau balikan atau enggak, kamu mau apa enggak. Dia terpikir terus sepanjang malam, sepanjang hari, sepanjang detik dia memikirkanmu ya, seperti itu ya. Makanya kita kalau berbuat sesuatu itu harus difikirkan dulu, jangan serudak-seruduk ya, main berani punya status, kemudian kita cari yang lain gitu buat perbandingan. Itu sebetulnya kesian juga kan. Bagaimana kalau terjadi pada kita gitu loh. Jadi orang yang memikirkan kamu gak bisa tidur ini bisa jadi mantan kamu. Memang kayaknya mantan kamu deh. Kalau gak mantan suami ya mantan istri. Kalau gak mantan istri ya mantan pacar gitu ya. Di sini begitu. Tapi dia berharap suatu saat ya dia akan mengawali cinta dengan kamu, berharap keajaiban akan terjadi dan bisa bersama kamu lagi ya, karena dia memang benar-benar sekarang mengetahui, baru tahu kalau dia benar-benar cinta sama kamu, benar-benar sayang sama kamu. Dia gagal si dia itu untuk mendapatkan kebahagiaan dalam cinta, dia sendiri malah justru kecewa ya, gitu ya. Ini yang dinamakan hukum tebar tunai ya. Dia tidak mengabaikan kamu, kemudian dia ingin kembali kepada kamu. Selama ini dia tersiksa oleh pikiran-pikiran tentang kamu sampai nggak bisa tidur gitu. Terus di sini kan udah seperti ini ya, si dia itu dia ingin sekali ya. Artinya dia ini benar-benar ingin mengawali bersama kamu, dan nanti dia akan memberanikan diri datang ke kamu, dan dia akan curhat tentang kekecewaan dia yang dialami selama ini setelah berpisah dengan kamu ya. Karma pun terjadi ya. Dari dulu dia tidak peduli sama kamu, kemudian dia di sini akan peduli sama kamu gitu. Ya. Hubungan kok dipermainkan seperti ini, nggak bagus ya. Jangan pernah mempermainkan hubungan, nggak sehat. Selain itu juga menyiksa orang lain, menyiksa diri sendiri. Ending-endingnya ya kita sendiri yang menuai. Karena apa? Hukum tebar tuai itu masih ada. Hukum tebar tuai itu masih berlaku gitu. Makanya dia akan mengalami karma ya. Dari kemarin membanding-bandingkan kamu dengan yang lain, tiba-tiba dia akan datang kembali menemuimu dan menawarkan cinta baru gitu. Sekarang Mendes akan kocok ya dari Goldbacks-nya ya, biar kita bisa paling tidak apa yang harus kita lakukan ya menurut Goldbacks ya. Apabila ini adalah mantan kamu atau orang yang suka memikirkan kamu ini siapa gitu, dan kita harus bagaimana gitu, dan kalian harus melakukan apa gitu ya. Oke. Aku ambil Goldbacks-nya dulu. Kocok ya, aku ambil 4 saja. 1 udah jatuh ya. 2, aduh udah 2. 3. 4, oke. 4 saja ya. Ini yang keempat ya. 3. Oke, Mendes buka ya. Kasmaran, siapa yang memikirkanmu sampai gak bisa tidur? Kocok Weight of Ampau. Aku harus mengocok Weight of Ampau. Oke. Tunggu sebentar, aku ambil ampaunya ya. Aku ambil Weight of Ampaunya dulu.
sebentar ya. Ya. Kocok wet of ampol. Oke, aku kocok. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kasmaran, edisi kasmaran. Siapa orang yang memikirkanmu hingga nggak bisa tidur? Udah ya, jatuh ya. Terus itu saja. Kita buka isinya apa? White of ampau. White of ampau. PHP in. Oh gitu. Jangan ya, berarti kalian dikasih tahu kalau nanti entah ini kamu entah dia ya. Kalaupun terjadi hubungan nanti kalian cuma mau di PHP in. aduh. Di PHP in. Ya ampun ya. Teganian. Aku buka untuk saran cinta ya, yang dari Goldbacks yang kedua ya. Terima dia apa adanya, ya udahlah, yang apa begini, apa kalian yang dulu PHP-in mantan ya, sehingga mantannya yang mundur? Apa justru ini terbalik, kalian yang PHP-in mantan sehingga mantan mundur dari kamu, atau kamu yang di PHP-in sama mantan dan kamu yang mundur, atau dia mau kembali karena mau PHP-in kamu? Aduh. hati-hati ya, bisa jadi ya. Supranatural, spiritual. Jadi kalian spiritual, jadi kalian mendingan berdoa sajalah. Jangan sampai ya ketemu orang yang suka PHP-in gitu ya, jauh-jauh ya, jauh-jauh, jangan sampai ketemu sama orang yang suka PHP-in. Oke? Masa di PHP-in gitu, chill, anak kecil. Kalian menyukai anak kecil? Atau kalian punya anak kecil? Atau si dia udah punya anak kecil? Atau kalian single parent gitu? Atau single parent gitu? Atau kalian sudah punya anak kecil atau punya adik kecil? Ya, ini ada hubungannya sama anak kecil gitu ya. Oke. Jadi sarannya ya, kita lebih kamu lebih waspada aja ya. Nanti kalau misalkan orang yang suka mikirin kamu itu datang ya takutnya nanti memang benar-benar kamu di PHP-in, atau memang karena kamu yang PHP-in dia gitu, terus dia mau datang lagi ke kamu gitu ya kan, bisa jadi nggak? Bisa kan? Bisa ya. Aku sekarang mau shuffle full of colornya ya. Di sini aku mau ambil 2 saja untuk menyempurnakan pesan-pesan di sini ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Hubungan ada PHP-in ya, sakit dong di PHP-in. Ada nggak PHP-in yang menguntungkan gitu? Saya rasa nggak ada deh. Yang ada kita luka hati. Oh, tebarannya terlalu banyak nih. Loncatnya, campingnya aku ambil 2 aja atau 1 ya. Terlalu gede nih, Mendesnya nggak muat tangannya. Susah. Aku ambil aja yang menurut yang paling aneh aja ya. Kayak gini nih. Mau berapa? 2 ya. Yang di sini ada yang di sini. Oke. Ambil 2 saja, semoga bisa memberikan lebih penjelasannya ya. Oke, kita buka. Selesaikan masalahmu secara dewasa. Mungkin sebelumnya kamu mempunyai masalah dengan seseorang yang ini memikirkan kamu ini, mungkin ya. Selesaikanlah kalau masih punya masalah dengan orang yang masih memikirkan kamu ini, biar kalau dia udah paham apa yang dimaksud oleh kamu, terus dia udah kembali nggak memikirkan sampai nggak bisa tidur dan bisa melepaskan kamu gitu ya. Cobalah ingat-ingat siapa yang punya masalah sama kamu dan belum selesai gitu. Bersama Tuhan yang kamu harapkan besar kemungkinan dikabulkan. Jadi apapun ya yang akan kamu lakukan nanti itu pasti akan
dikabulkan ya, karena dengan Allah itu semua akan bisa terjadi gitu. Jadi ini intinya ada seseorang yang memikirkan kamu ya, entah dia itu mantan, entah dia itu mantan suami, entah dia itu mantan istri, entah dia itu mantan pacar, atau memang dia itu sebelumnya memang menyukai kamu ya, tapi kalian memberikan suatu pernah menjanjikan sesuatu omongan gitu kalau kamu mau sama dia, atau kalian pernah punya masalah sama orang yang memikirkan kamu ini ya. Jadi selesaikan masalah secara dewasa nanti biar semua serba langsung clear gitu kan, jadi plong gitu ya. Oke, jangan pernah menggantungkan masalah, karena masalah yang digantung itu justru akan menimbulkan masalah baru lagi ya. Kalau ada masalah segeralah selesaikan ya. Oke, yang pilih file nomor 2 semoga seperti ini ya, menjadikan pencerahan ya, menjadikan paling tidak pembelajaran buat kalian. Kalau yang kalian nggak ngalamin ya, kalau yang ngalamin ya seperti ini tindakannya ya, kalian harus menyelesaikan masalahnya ya, agar tidak berkepanjangan. Oke, terima kasih. Jangan lupa like-nya, komennya ya, terus subscribe-nya, dan jangan lupa tekan tombol notifikasi, share ya ke sahabat-sahabat ya. Siapa tahu kita berjodoh di channel Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Oke, salam sejahtera, semangat, bye. Oke, masih kembali di sini ya bersama channel Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Kita akan melanjutkan untuk pembacaan atau readingan tumpukan kartu pilihan ketiga ya, dimana di sini ada sebuah judul kasmaran. Siapa orang yang memikirkanmu sampai nggak bisa tidur ya. Kalian pasti penasaran untuk melihat siapa ya. Mari kita ulik bersama ya. File nomor 3, kasmaran. Siapa orang yang memikirkanmu sampai nggak bisa tidur? Ada perwakilan lipstick ya, lipstick Implora warna coklat ya. Oke, mari kita mulai satu persatu, kita ungkap ya. Kita ulik apa dan siapa sih yang memikirkan kamu sampai nggak bisa tidur itu. Oke, di sini kita mulai dari bottom of the deck-nya ada Kaskop atau King of Spades ya. Kemudian clue-nya ada 5-0 ya. Terus di sini kita buka tebaran reader tarotnya ya, mewakili perasaan si dia ya. Ada Three of Swords. Kemudian ada Queen of Cup. Ya, ada Queen of Cup. Terus kemudian ada Knight of Cup dan ada Temperance. Oke. Untuk klarifikasinya ada Queen of Swords, ada Seven of Swords ya. Kemudian ada Four of Pentacle dan ada Ten of Swords. Oke, udah kelihatan ya. Kita mulai ya, kita ulik satu persatu dari tebaran kartu ini. Siapa sih orang yang memikirkanmu hingga nggak bisa tidur sampai nggak bisa tidur? Siapa ya? Mari kita liatin. Di sini ada King of Swords, ada King of Spades ya. Di sini diartikan sebagai ambisi ya, tentang ambisi seseorang ya, tentang ambisi, tentang sukses, dan juga tentang pribadi yang mementingkan diri sendiri ya. Kalian berdealing dengan Taurus ya, dengan elemen tanah ya, Taurus, Virgo dan Capricorn. Juga kalian berdealing dengan elemen udara yaitu Aquarius, Libra dan Gemini. Oke. Ada clue-nya 5-0 di sini diartikan suatu kesedihan ya, atau suatu teman yang sedih. Jadi hati-hatilah kalau bicara dengan dia. Oke. Kita mulai dari tebaran kartu reader tarotnya ya. Di sini ada apa ini? Aku agak apa namanya ya? Melihat tebarannya itu agak
agak miris gitu. Kalau ada gambar begini tuh Mendes tuh agak miris ya. Ada Three of Swords ya, 3 pedang ya. Ya ini suka kebawa emosi aja gitu kalau ngelihat gambar ini nih. Sakit hati, patah hati ya, atau putus cinta. Yang jelas ini sakit hati ya. Oke. Di sini seseorang yang memikirkan kamu nggak bisa tidur itu mengalami patah hati ya. Mungkin kalian putus hubungan ya, sepihak atau memang putus hubungan yang telah kalian kesepakati, namun di pihak dia itu nggak bisa menerima keadaan ini sehingga dia merasa patah hati. Atau kalian bisa jadi ya, ini kan bisa terbolak-balik ya. Di sini ada seseorang atau si dia itu patah hati, sakit hati, atau benar-benar terluka hatinya ya. Karena apa? Karena dia merasa terputus ya. Dia sepertinya belum menghendaki, tapi kalian harus berpisah kalian ini ya. Ya, karena apa? Mungkin di sini ada penyebab putusnya itu ya karena kalian memang bukan karena harus putus, tapi karena salah satunya ada yang bukan cinta lain ya, merasa dia itu buat kamu ya, dia itu kalau kamu yang mutusin itu merasa kamu itu di sana itu si dia itu benar-benar suka menawarkan cinta ke yang lain gitu. Atau dia itu seseorang yang benar-benar suka banyak pilihan cinta gitu ya. Atau memang tidak sesuai dengan prinsip kamu, atau tidak sesuai dengan hati kamu gitu, tidak sesuai dengan prinsip hati kamu. Jadi semua ini harus terjadi, putus, dan dia terluka ya. Dia di sini butuh penyembuhan, dan cara satu-satunya itu ya itu memikirkan kamu, bagaimana caranya bisa kembali ke kamu gitu. Di sini ya, walaupun ada tawaran cinta tapi dia tidak pernah menerimanya gitu. Jadi dia cuma mencari penyembuhan saja sebagaimanapun caranya dia ya. Karena apa? Karena dia ini sebetulnya masih mencintai kamu. Jadi dia benar-benar merasa terluka dan gak bisa tidur memikirkan kamu selalu ya. Atau ini bisa yang terjadi pada kamu ini ya. Kamu merasa patah, hatimu itu patah karena apa? Karena kalian harus berpisah dengan orang yang kamu sayangi, sementara kamu masih menyayangi, tapi si dia menawarkan cinta ke yang lain ya. Kamu butuh penyembuhan. Jadi caranya yaitu dengan memikirkan dia, untuk mencoba nanti untuk bersama dia. Kalian dalam hati itu pengen lagi masih bersama si dia di sono ya. Ini kalau kamu ya. Begitu jadinya ya. Di sini sepertinya kenapa dia memikirkan kamu? Dia ini butuh ketegasan ya. Ya benar, di sini terjadi pengkhianatan ya. Terjadi pengkhianatan cinta ya. Entah kamu, entah dia yang meninggalkannya, yang membuat ada luka hati ini ya. Entah dia yang terluka, entah kamu yang terluka. Tetapi di sini ada seseorang yang mengkhianati hubungan ini ya, dan menawarkan cinta ke yang lain. Yang sebelah lagi, yang patah hati ini, yang sakit hati ini butuh penyembuhan ya. Dia memikirkan kamu terus. Kalau gini, ini dia ya. Dia untuk mencoba untuk melupakanmu pun tidak bisa ya. Melakukan penyembuhan juga gak bisa. Dia selalu ingat bersama kamu ya. Ya, ingat selalu bersama kamu terus ya. Ya, dia untuk mencari kestabilannya pun susah ya. Di sini begini. Jadinya karena apa? Pengkhianatan ini terlalu berat buat si dia kalau ini dia ya. Atau buat kamu gitu kalau ini adalah kamu. Jadi di sini dia selalu memikirkan untuk bagaimana caranya bisa menyembuhkan luka ini. Dia cari apa sih yang salah pada aku kok sehingga terjadi seperti ini ya. Terus dia pun udah mencoba mencari cinta lain pun tidak pernah bisa. Dia terlalu luka, selalu menoleh ke belakang tentang hubungan kalian ini ya, tentang hubungan kalian ini. Hubungan cinta kalian ini terjadi ada yang mengkhianati. Tahu kamu, tahu dia yang mengkhianati. Yang berkhianat itu siapa gitu. Sehingga ya ini kenapa dia memikirkan. Dia merasa tidak mengerti kenapa ini semua terjadi ya.
padahal dia masih sayang sama kamu, atau sebenarnya apa yang terjadi ya, padahal kamu masih sayang sama dia. Ini bisa vice versa ya. Di sini ada yang dibicarakan tentang mementingkan diri sendiri, tidak memikirkan perasaan satu sama lain. Di antaranya satu orang di sini, dua orang berhubungan, ada satu di antaranya, antara kamu atau dia itu mementingkan dirinya sendiri. Terjadi pengkhianatan tanpa mengerti apa ya yang tujuan hubungan ini ya, sehingga ada yang terluka. Mengapa dia memikirkannya? Ya merasa terluka aja, yang dia benar-benar mencintai kamu, menyayangi kamu ya, tetapi ternyata seperti ini ya, ada pengkhianatan itu loh. Terus dia di sini membutuhkan ketegasan. Dia ingin ketegasan dari hubungan yang udah putus ini. Dia ingin ketegasan dan penjelasan tentang apa yang terjadi, kok bisa seperti ini gitu. Jadinya dia memikirkan kalian ya, yang ada di bayangan main itu kesian saja gitu loh ya kan. Tahu yang salah dia, tahu yang salah kamu, atau memang dia yang sengaja mutusin, secara dia sengaja dia mengkhianati kamu ya, karena apa? Karena dia ingin mengkhianati, membuat kamu luka aja gitu, atau memang sebenarnya hobi dia memang seperti itu, mencari cinta-cinta baru gitu ya. Di sini pokoknya intinya ada yang terluka dan dia memikirkan hubungan ini ya. Dia minta ketegasan dari hubungan ini. Kenapa bisa seperti ini? Dia selalu bertanya tiap malam, salahnya apa kok bisa terjadi seperti ini gitu ya. Oke. Untuk file nomor 3 ya, saya sarankan kalau kalian sudah punya udah punya hubungan, kalaupun nanti kalian harus mencari yang lain, ataupun kamu tidak sesuai dengan prinsip ya, kamu nggak sesuai dengan hati kamu ya, pasangan kamu ini ya kalaupun nanti mau udahan itu jangan dengan cara berkhianat, apa jangan dengan cara kamu mencari yang lain, tapi jadi caranya begini aja, kamu bicarakan saja untuk udahan. Karena apa ya, apapun yang ada di hati kamu sampaikan, karena kamu tidak menurut sesuai hati aku atau apa gitu. Terus sekarang kita udahan aja, daripada aku juga seperti ini, nggak nyaman sama kamu, atau aku memang ya tidak cocok aja sama kamu karena kamu seperti ini gitu ya. Jadi jangan masih ada status tapi kalian berkhianat ya, jadinya ada yang terluka ya. Bagaimanapun namanya mantan, itu pernah kalian dulu pernah saling sayang, saling cinta ya kan, saling membahagiakan satu sama lain, saling berbagi ya kan. Tidak ada mantan kalau menurut Mendes itu, yang ada orang yang paling baik yang pernah kita sayang itu aja. Jadi kalaupun putus ya udah, anggap aja dia teman terbaik gitu ya. Kayak aku sekarang mau ambil fullbacks-nya untuk lebih tandasnya apa sih seharusnya bagaimana ya. Aku kocok dulu ya. 1 2 ya, itu kosong, 3 4. Oke, 4 saja ya. Yang ini 1 2 3 4 ya, gitu kan. Iya, posisinya seperti itu. Aku buka yang nomor 1 ya. Allah memberkati kebenaran tetap kebenaran ya, keburukan tetap keburukannya. Kalau kamu memang harus terpisah, tapi jangan caranya seperti ini. Kalaupun dia memang tidak sesuai dengan hati kamu ya, bicarakan baik-baik, putusnya dengan baik-baik, biar Allah selalu memberkati perjalanan kita gitu ya. Sekarang yang nomor 2, takdir ya. Memang takdir, mungkin memang takdir kalian harus bersama lagi nanti, atau memang harus berpisah. Ya sudahlah ya. Jangan kalau yang nonton yang terluka ya, memang udah takdirnya kalian bersama dia, cukup sekian gitu aja ya. Ya kan, kita harus mengikhlaskan. Percayalah Allah itu sangat baik dan akan mengabulkan doamu ya. Berdoalah yang terbaik untuk hubungan ini. Kalau memang harus udahan ya udahan, kalau mau dilanjut ya dilanjut, karena kamu kasihan melihat dia itu benar-benar terluka. Setelah melihat readingan ini, kalian merasa bersalah udah meninggalkan dia, atau sebaliknya ya. Ini pesan buat kamu loh.
berarti kamu ya yang ninggalin dia. Sayangi pasanganmu tuh kan, bener. Mungkin dia orang baik ya, tapi di sini juga clue-cluenya dia bukan orang baik sih. Ini di sini. Tapi kok kenapa dia minta ketegasan? Ya memang dia benar-benar mencintai kamu ya. Di sini bottom of the deck-nya berbicara ya, ambisius ya, sukses, mementingkan diri sendiri ya. Mungkin ini sifat dia yang jelek sehingga kamu harus berkhianat, mencari yang lain tanpa memutuskan hubungan dulu. Kamu diam-diam meninggalkan dia ya dengan yang lain, dengan menawarkan cinta yang lain ya, karena dia terlalu mementingkan diri sendiri ya, terlalu ambisius, dan kamu tidak sesuai dengan hati kamu. Mungkin dia itu ya, karena kamu bukan tipe orang yang ambisius gitu ya, orang yang slow gitu. Jadinya ya ini terjadilah perdebatan ya di sini, tapi nggak terjadi perdebatan, terjadi penawaran cinta yang lain yang kamu lakukan. Kalau ini kamu, kalau ini dia ya, kamu menawarkan cinta yang lain. Atau kalau ya ini, kalau ini kamu ya, dia berarti menawarkan cinta yang lain karena kamu punya sifat yang mementingkan diri sendiri dan tidak sesuai dengan dia gitu loh, tidak sesuai dengan hati dia. Makanya, dan kamu orangnya mementingkan diri sendiri dan ambisius, mungkin bisa jadi vice versa gitu loh sifatnya tuh, seperti itu. Bisa, ini bisa kamu, bisa dia gitu ya. Oke, aku ambil sekarang colorfulnya ya. Ini durasi tidak lama ya, nggak seperti yang kemarin-kemarin ya, karena ini judulnya simple ya, cuman agak ruwet aja. Kasmaran siapa orang yang memikirkanmu sampai nggak bisa tidur, cuman sampai nggak bisa tidur itu aja. Jadi ya bacanya simple. Kenapa dia nggak bisa tidur gitu doang kan, jadi alasannya nggak panjang. Oke, aku shuffle ini dulu ya. Artinya ini pesan cinta tadi, kalian harus sayangi pasanganmu ya. Kalau kamu harus bersatu ya bersatu. Kasihan kan setelah kamu nonton readingan ini, bagaimana kalau yang kalian yang mengalami masalah ini kan ya. Semoga kamu untuk bisa mengolah pemikiran kamu, menjadikan bagaimana baiknya hubungan yang kemarin pernah kamu tinggalkan, atau kalau kamu yang ditinggalkan ya cobalah untuk komunikasi sama dia lagi ya. Sesuatu harus diselesaikan masalahnya. Kenapa kok dia ini ya membuat kamu berbuat untuk berkhianat itu, kenapa? Pasti ada alasannya kan, karena mungkin tidak cocok. Kalau kamu yang berkhianat itu mungkin kamu gak cocok sama dia yang suka mementingkan diri sendiri, dia yang suka ambisius. Atau kalau dia yang begitu, kamu tanya aja ke dia ya, kenapa kamu terlalu begitu sih, itu sebenarnya gak cocok loh sama hati aku, gitu aja. Jadi gak akan terjadi seperti ini. Kayaknya kamu juga masih sayang di sini. Jangan marah ya, jangan marah ya. Ya memang sifat dia seperti itu, seseorang yang ambisius, yang suka mementingkan diri sendiri. Kamu yang harus mengolahnya. Setelah kamu bersama dia, kamu berhak mengolah dia. Tapi hati-hati ya. Soalnya pribadi orang kan masing-masing ya. Ada yang bisa diomong pakai halus, ada yang bisa langsung diomong langsung mengerti gitu, ada yang pakai kasar. Jangan lari dari masalah, hadapilah ya. Jangan pernah lari dari masalah, hadapilah ini ya. Masalah ini kalau kalian yang alami, hadapi mulai setelah menonton video ini ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video Mendes seperti ini ya. Tebaran kartu file nomor 3 semoga bisa menjadi pencerahan ya. Sekali lagi, hubungan itu adalah sesuatu yang menimbulkan kenyamanan ya, yang bertujuan untuk suatu kenyamanan, untuk suatu keindahan ya, hubungan yang serasi, yang harmonis dan saling pengertian, saling sayang, bukan untuk saling menyakiti ya. Kalau ada masalah segera selesaikan ya. Jangan sebentar marah hanya sesuatu hal yang kecil. Jadi tetap sayangilah pasanganmu kalau memang dia baik ya dan layak untuk disayangi. Tapi kalau tidak ya ambillah tindakan ataupun mengambil keputusan yang bijaksana ya. Karena apa? Di situ ada Allah yang memberkati kalian kan. Jadi percayalah, Allah itu sangat baik dan akan mengabulkan segala doamu kalau memang baik ya.
ya. Oke. Terima kasih yang pilih file nomor 3 ya, terima kasih sekali. Jangan lupa komennya, jangan lupa like-nya, jangan lupa ya di-share ke sahabat-sahabat kalian, barangkali berjodoh dengan Mendes Tarot ya. Dan subscribe-nya itu sangat berharga buat Mendes. Dan tekan tombol notifikasinya biar kalian bisa mendapatkan video-video baru Mendes ya. Oke, terima kasih sekali. Terima kasih. Akhir kata,